Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita ada di materi keempat kita terkait surat kabar. Sama seperti topik kita hari ini, CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah kita adalah mahasiswa diharapkan mampu menganalisis masalah tentang media cetak surat kabar. Baik, yang pertama, ketika kita mempelajari surat kabar, kita akan berangkat dari permasalahan atau pembahasan terkait sejarah. Mengingat sejarah surat kabar selalu dimulai dengan bagaimana dia lahir. Nah, Akta Durna menjadi salah satu patok atau tonggak dari lahirnya surat kabar hingga bagaimana dia berproses sampai saat ini dalam bentuknya media baru. Banyak sekali surat kabar dalam bentuk digital yang bisa diakses dari berbagai platform. Baik, nah ketika kita membahas terkait hubungan surat kabar dengan halayaknya, di sini kita akan belajar atau berangkat dari konteks Amerika Serikat. Nah, bagaimana di Amerika surat kabar mengalami penurunan pembacanya. Nah, tentu saja konteks ini berlaku secara global di dunia, termasuk juga di Indonesia. Kondisinya hampir mirip, sama dengan Amerika bahwa memang pembaca surat kabar mengalami penurunan. Nah, kemudian salah satu apa yang membuat surat kabar mengalami penurunan dalam jumlah pembacanya? Salah satunya adalah munculnya media lain, terutama televisi. Televisi dengan audio visualnya memiliki kekuatan yang besar untuk menggeser atau menggantikan surat kabar sebagai media yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu surat kabar harus berubah platform dan menjadi bagian dari usaha bisnis induk perusahaan besar yang lain untuk bisa bertahan. Surat kabar berubah dari cetak, kemudian dia ke digital yang bisa hadir dalam platform-platform yang lain gitu kan, termasuk juga media baru, dan dia menjadi mau tidak mau secara bisnis menjadi bagian dari perusahaan yang lebih besar. Contohnya saja kita belajar dari Kompas di sini. Kompas, media cetak Kompas merupakan bagian dari satu perusahaan besar, Kompas Gramedia Group. Nah, cakupan dan struktur surat kabar. Ketika kita mempelajari tentang cakupan dan struktur surat kabar, kita akan mempelajari tentang jenis ataupun tipe varian surat kabar. Ada pembaca harian, ada juga pembaca mingguan. Pembaca harian adalah pembaca yang mampu mengkonsumsi surat kabar setiap harinya. Tapi ketika mingguan, dia hanya mengkonsumsi beberapa surat kabar dalam setiap minggu atau bahkan surat kabar yang terbit secara khusus dalam edisi mingguan. Tentu saja jumlahnya lebih besar ketimbang surat kabar harian, karena semakin hari, semakin kesini gitu di era sekarang ini, pembaca surat kabar harian tentu saja menurun seperti yang kita sebutkan di depan tadi. Sirkulasi surat kabar menurun di tengah naiknya populasi. Ini yang menjadi suatu kondisi yang mencengangkan. Kenapa? Seiring jumlahnya populasi bertambah, harapannya kan jumlah konsumsi media, terutama surat kabar itu naik. Tapi kondisinya ini sangat kontradiksi, di mana populasi kita bertambah, tapi ternyata jumlah pembaca surat kabar mengalami penurunan yang signifikan. Surat kabar harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Bagaimana demografi berubah, para pembacanya semakin lanjut usia gitu kan. Perlu adanya demografi baru yang bisa diajak untuk bisa membaca surat kabar dan menjadi bagian dari pembaca surat kabar. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan? Tentu saja mau tidak mau surat kabar harus bisa menyesuaikan dirinya. Untuk bisa menyasar demografi yang lebih bawah, surat kabar harus berubah sifatnya, bentuknya, platformnya. Tidak lagi cetak, tapi dia harus merubah wujudnya menjadi digital misalnya, sehingga anak-anak muda bisa mengakses, bisa mengkonsumsi surat kabar dengan baik. Oke, kita belajar tentang tipe-tipe surat kabar. Ada banyak sekali nih tipe surat kabar. Mulai dari harian nasional, harian kota besar, suburban dan kota kecil, mingguan, semi-mingguan, terbitan etnik, terbitan alternatif, dan surat kabar komuter. Ketika kita membaca tentang surat kabar nasional, tentu saja kita membahas tentang surat kabar yang beredar dalam skala nasional. Dalam satu negara dia ada. Kalau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Kompas itu ada teman-teman, ya nggak? Nah, ketika harian kota besar, kita mempelajari memang beberapa surat kabar, beberapa jenis saja. Misalnya nih, kita ada di Tribun. Nah, Tribun itu ada yang kota besar, ada yang kota kecil. Ketika kita membicarakan Tribun Jakarta, Yogyakarta, gitu, Surabaya, itu kita membahasnya dalam skala kota besar. Nah, sebaliknya, ketika suburban atau kota kecil, Tribun juga ada loh yang di sub kota kecilnya gitu misalnya. Atau kalau kita kenal Radar sebagai anak dari Jawa Pos, Radar itu lebih menyasar pada suburban, di mana levelnya kabupaten,
kapten gitu kan, ada surat kabar radarnya. Nah, kalau mingguan sama semi-mingguan tentu saja terkait penerbitannya. Dia tidak terbit setiap hari, melainkan mingguan atau semi-mingguan. Mungkin bisa 5 atau 3 hari gitu kan. Nah, kalau etnik biasanya surat kabar yang memiliki bahasa dalam atau berasal dari etnik tertentu. Kalau kita paling familiar mengenal surat kabar etnik, misalnya surat kabar dengan bahasa Mandarin gitu kan ya, atau yang bersifat kelokalan daerah, surat kabar berbahasa Madura, surat kabar berbahasa Jawa yang terbit di Jawa Tengah, Jawa Timur, seperti itu, ya kan teman-teman. Nah, ketika alternatif biasanya ini identik dengan surat kabar yang meliput isu-isu yang khusus, sensitif misalnya, untuk komunitas tertentu. Jadi memang dia lebih cangkupannya lebih sempit lagi, lebih spesifik gitu kan. Nah, kalau surat kabar komuter biasanya surat kabar yang ada atau diletakkan di publik-publik tempat-tempat umum, misalnya di bank, di halte, di stasiun gitu, sehingga ketika orang ada mobilisasi massa, orang berpindah, mungkin ada waktu untuk menunggu, jeda, antrian, bla bla bla, dia bisa mengakses surat kabar komuter ini. Harapannya apa? Surat kabar komuter ini ingin membiasakan atau ingin melahirkan membentuk pembaca surat kabar yang sebenarnya. Karena dia terbiasa membaca surat kabar di tempat publik, diharapkannya dia akan terbiasa atau menjadi calon pembaca surat kabar yang sebenarnya dan berlangganan. Seperti itu, teman-teman. Nah, surat kabar sebagai medium iklan, sama seperti media yang lain, surat kabar juga memiliki potensinya untuk sebagai medium iklan, beriklan, bagaimana produk-produk atau jasa bisa menggunakan jasa surat kabar untuk mengiklankan produknya. Ini terkait dengan hal-hal yang dimiliki, karakteristik yang dimiliki surat kabar. Satu, terkait jangkauan, demografi, dan sifat kelokalan. Surat kabar bisa, seperti tadi yang saya jelaskan, bisa menjangkau nasional, bisa kota besar, spesifik pada suburban tertentu, bahkan komunitas tertentu. Tentu saja ini menjadi jangkauan yang sangat menggiurkan untuk para pengiklan. Kalau ingin menyasar wilayah yang lebih luas nasional, kita bisa beriklan di surat kabar yang tapi dalam skala nasional. Jika kita ingin menyasar jangkauan yang tertentu, kita bisa memilih surat kabar yang lebih spesifik. Secara demografi juga surat kabar menyasar pada demografi orang dewasa, ya kan? Sehingga orang dewasa ini diasumsikan orang yang produktif, memiliki kemampuan ekonomi sehingga bisa atau mampu membeli barang dan jasa tertentu, sehingga ketika disasar iklan akan menjadi tepat gitu loh. Iklan menyasar kepala yang tepat ketika beriklan di surat kabar. Nah, dengan sifat kelokalannya, misalnya surat kabar untuk wilayah tertentu, ini akan sangat menarik untuk usaha-usaha dan jasa-jasa di lokal juga ranahnya. Misalnya usaha bengkel, salon, catering, itu akan mubazir ketika dia beriklan pada medium yang lebih luas. Tapi ketika sasarannya memang lokal, ya langkah baiknya memang menyasar medium yang lokal sehingga sasarannya pas. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian berita dan jasa fitur lainnya. Kalau kita membicarakan surat kabar, kita nggak bisa cuman ngomongin, surat kabar itu isinya berita terkait isu tertentu. No, surat kabar ternyata punya fitur, jasa fitur lainnya loh. Apa nih? Nah, ternyata selain iklan, surat kabar berisi berita dan berbagai jasa fitur lainnya. Misalnya nih, kita tahu kan bahkan ada sesi hiburan, ada TTS, bahkan ada kartun, ada bahkan biro jodoh di surat kabar, atau memang hal-hal yang lain. Kalau kalian mengikuti ada cerpen, cerbung gitu kan di surat kabar kan. Jadi kalau kita mau melihat isi surat kabar apa aja, ada iklannya tentu saja, ada artikel beritanya, iya, karena memang ranah dia di berita ini. Kemudian ada jasa fitur lainnya yang menjadi daya tarik surat kabar itu sendiri. Nah, tren dan konvergensi pada penerbitan surat kabar. Kekalahan bersaing dengan industri lain, hyperkomersialisasi dan konvergensi serta evolusi menjadikan pembaca surat kabar tidak hanya mampu mengubah sifat medium yang digunakan surat kabar, namun juga membaca hubungan surat kabar dengan pembacanya. Kekalahan bersaing dengan industri lain yang membuat dia harus menjadi bagian dari industri yang lebih besar. Kemudian mau tidak mau untuk bertahan dia harus melakukan hyperkomersialisasi. Misalnya apa nih hyperkomersialisasi yang dilakukan? Efektorial gitu kan. Surat kabar bisa mengemas produk dalam bentuk liputan, dalam bentuk artikel yang orang dengan kemampuan tertentu akan rancu nih. Ini sebenarnya artikel berita, artikel informasi, pengetahuan, atau memang sekadar iklan. Nah, itu memang salah satu bentuk hyperkomersialisasi dari surat kabar. Konvergensi mau tidak mau surat kabar harus melebur baik kontennya, mau device-nya, alatnya, platformnya dengan media yang lain. Di handphone kita bisa mengakses apa aja kan teman-teman? Ya evolusi tadi, surat kabar harus berubah.
ya kan? Sehingga pembacanya juga berubah hubungannya. Yang tadinya kita membuka surat kabar, membalak-balikan halamannya, sekarang kita cukup scroll aja di handphone kita atau tab kita. Nah, lalu apa yang menjadi responsibility kita nih, terutama kita yang belajar komunikasi, teman-teman? Nah, tentu saja pengembangan literasi media. Nah, terkait khusus untuk media surat kabar, kemampuan menginterpretasikan hubungan penempatan cerita menjadi kunci penting untuk kita bisa mampu mengkonsumsi surat kabar dengan bijak, efektif, dan efisien. Kita harus tahu nih, bahwa media itu punya agenda setting. Media punya kemampuan untuk bisa menentukan mana yang penting, mana yang nggak penting. Mana yang harus kita obrolin, mana yang harus kita tinggalin di dunia ini. Itu surat kabar sebagai salah satu media itu punya kemampuan itu, sehingga kita bisa memprediksi nih kira-kira apa yang dianggap penting oleh surat kabar dari bagaimana dia menempatkan kontennya. Misalnya dengan tradisi membaca selalu kita akan fokus pada atas dan sebelah kiri, sehingga kita bisa memprediksi bahwa konten-konten yang berada di surat kabar sebelah kiri atas adalah hal yang terpenting dari surat kabar di hari itu. Itu langsung isu ya. Itu kenapa kita bisa menjawab nih, kenapa orang-orang rame beramai-ramai ngomongin isu tertentu tapi meninggalkan isu yang lain. Misalnya nih ada kebakaran nih sekarang gitu kan ya di Pulau Komodo, tapi orang nggak ngomongin. Nah, mungkin karena itu nggak menjadi agenda media, sehingga orang nggak menjadikan itu penting juga. Nah, jadi pentingnya kita, terutama nih yang belajar komunikasi, untuk bisa mampu menginterpretasikan bagaimana surat kabar menempatkan kontennya. Seperti itu. Intinya teman-teman, dari ulasan kita hari ini adalah kita belajar tentang surat kabar, mulai dari sejarahnya, bagaimana dia berubah, berkembang, jenis-jenisnya, hingga kemampuan literasi yang harus kita miliki. Sekian pembahasan kita di materi keempat. Besar harapan saya kalian mampu memahami materi ini dengan baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.